Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurjana dengan NIM 322-3122053 dengan dosen pembimbing Dr. Murni Eva Marlina. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Kekerabatan pada Pengelolaan Rumah Makan Minang di Daerah Kota Medan. Nah, rumah makan Minang ini di Kota Medan sudah banyak dikelola oleh beberapa orang yang dari kekerabatannya. Kerabat di sini dimaksud itu adalah keluarga, bisa juga kerabat dekat ataupun sesama perantau juga disebut sebagai kerabat. Lalu di sini juga ada karena dari kekerabatan tadi, jadi sistem kerjanya itu tidak formal yang dimana peran pekerjanya itu kurang jelas dan hubungannya itu kurang profesional yang bercampur dengan hubungan kekeluargaan. Nah, dari sistem kerja yang nggak formal tadi beruntut kepada pengupahan yang dilakukan juga secara kekeluargaan yang dimana biasanya itu cuman dalam kesepakatan lisan, nggak ada hitungan persennya. Terus di situ juga ada fasilitas makan atau tempat tinggalnya, tapi karena dia bersifat kekeluargaan, jadi kurang transparan dan berpotensi memicu ketidakadilan. Nah, dari sinilah munculnya konflik yang terkait dengan aturan kerja dan upah yang menunjukkan perlunya kajian mendalam pada penelitian ini. Adapun dari latar belakang tadi, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik sistem kekerabatan pada pengelolaan rumah makan Minang di Kota Medan. Lalu yang kedua, bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan secara kekeluargaan pada rumah makan Minang di Kota Medan. Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya, yang pertama itu bertujuan untuk menganalisis karakteristik sistem kekerabatan pada pengelolaan rumah makan Minangkabau di Kota Medan. Lalu yang kedua tujuannya adalah menganalisis sistem pengupahan yang dilakukan secara kekeluargaan pada rumah makan Minang di Kota Medan. Lalu adapun manfaatnya itu yang pertama itu memperkaya kajian tentang sistem kekerabatan Minangkabau dan bagaimana sih nilai yang mempengaruhi pengelolaan usaha di perantauan. Penelitian ini juga menambah referensi untuk mengenai hubungan kerja berbasis kekeluargaan dalam konteks ekonomi. Ini ada bab 2, tinjauan pustaka, ada studi relevan. Yang pertama itu diteliti oleh Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran pada Rumah Makan Tradisional Ajo Minang di Kota Stabat. Hasil penelitian dari yang dilakukan oleh Rahayu menunjukkan bahwa rumah makan Ajo Minang ini di Kota Stabat memiliki keunggulan seperti makanannya itu berkualitas, terus cita rasa khasnya Minang itu terasa, lalu yang terakhir itu harganya terjangkau dan lokasi yang strategis. Lalu yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Mala dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Strategi Usaha Rumah Makan Cahaya Minang dalam menghadapi persaingan usaha di Kota Wakatobi, yang dimana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa rumah makan Ambon memiliki potensi perkembangan yang cukup baik di lokasi dan yang strategis di Cikarang Timur dengan mempertimbangkan aspek lokasi, terus target pasar dan potensi perkembangan di daerahnya. Lalu di sini ada yang terakhir, penelitian yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis dan Strategi Pemasaran pada Rumah Makan, yang dimana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa rumah makan ini menerapkan strategi usaha melalui kombinasi kualitas produk, harganya kompetitif, dan pelayanannya itu ramah. Adapun novelty dari penelitiannya ini adalah dari banyaknya penelitian yang dilakukan, belum pernah membahas mengenai sistem pengupahan yang seperti yang saya bahas di proposal ini.
Adapun landasan teori yang digunakan adalah dari teori kekerabatan yang dicetus oleh Claude Lévi-Strauss, yang dimana Claude ini adalah seorang antropolog dan etnolog Prancis yang dikenal sebagai tokoh strukturalisme dalam antropologi. Lévi-Strauss ini memandang bahwa sistem kekerabatan memiliki struktur yang bekerja seperti bahasa, yang terdiri dari aturan, terus pola dan relasi yang dapat dianalisis secara sistematis. Dalam bukunya yang berjudul Les Structures Elementaires de la Parente, Claude menjelaskan bahwa kekerabatan ini nggak hanya bersifat biologis, tapi juga bersifat konstruksi sosial yang diatur oleh pola pertukaran, hubungan simbolik, dan aturan budaya tertentu. Lalu Claude Lévi-Strauss juga menjelaskan kekerabatan ini adalah sistem struktur seperti bahasa dan memiliki aturan dan pola hubungan sosial, yang dimana jaringan kekerabatan tadi terbentuk dari asal daerah dan hubungan keluarga yang menjadi dasar rekrutmen dan relasi kerja yang dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada sistem pengupahan di kekeluargaan dipahami sebagai pertukaran sosial dalam jaringan kekerabatan mempengaruhi pengelolaan rumah makan Minangkabau. Lalu di sini ada 3 kerangka konsep yang saya gunakan. Yang pertama itu sistem kerabatan, yang dimana sistem kekerabatan ini adalah hubungan keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, dikenal sebagai sistem kekerabatan. Lalu dengan sistem pengupahan, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kompensasi atau pembayaran yang diterima karyawan yang didasarkan pada pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir ini dari kerangka konsep ini adalah rumah makan Minang, yaitu tempat usaha ataupun warung yang bisa kita sebut restoran juga, yang menyediakan dan menjual aneka kuliner makanan khas Minangkabau. Lalu ada kerangka berpikirnya dari etnis Minangkabau turun menjadi pengelolaan rumah makan Minangkabau dan karakteristik kekerabatan serta sistem pengupahannya. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dimana penelitian ini dijelaskan secara deskriptif, dan penelitian ini dilakukan di Kota Medan, tepatnya di Kelurahan Kota Matsum 4, Kecamatan Medan Area, di beberapa rumah makan yang ada di Kota Medan. Adapun informan yang saya ambil ada yang pertama pemilik rumah makan Minangkabau, yang kedua itu adalah pekerjanya, yang ketiga adalah komunitas Nini Mama yang Nini Mama Minangkabau yang berada di Kota Medan. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah yang pertama observasi, yang dimana observasi ini pengamatan secara langsung, yang dimana peneliti terlibat dalam objek yang dijadikan sebagai bahan pengamatan. Setelah itu peneliti akan melakukan wawancara, yang dimana salah satu teknik pengumpulan data dengan berbicara langsung antara peneliti dengan informannya. Lalu yang terakhir itu ada dokumentasi, yang dimana teknik pengumpulan data yang menyimpan berbagai fenomena. Lalu yang terakhir di sini ada teknik analisis data. Yang pertama itu pengumpulan data, lalu data tadi direduksi, setelah itu dilakukannya penyajian data, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.